Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut video ini. Saya sudah bertemu narasumber kita yaitu Mas Aris. Silahkan memperkenalkan diri dulu, Mas Aris. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Aris. Season pertama kita hari ini public speaking. Kita akan mengulas tentang public speaking yang benar dan baik. Ya, apa sih arti dari public speaking itu artinya? Public speaking sih berkomunikasi, berpidato dengan baik dan benar di depan publik dengan nggak gagu, nggak nervous, apalagi kita bicara di depan umum yang mungkin penting, mungkin di depan teman, biar nggak ragu, nggak was-was, nggak nervous, kita ulas hari ini. Jadi itu semua pembicaraan yang ada di depan umum, di depan orang banyak itu dinamakan public speaking, Mas. Iya, sebenarnya sih iya. Mau kita tongkrong, mau kita kumpul sama teman hanya nyantai, itu kita bicara dengan public speaking. Cuma kan ada temanya, mungkin pas waktu kita intervensi di gurau, mungkin pas waktu penting di kampus apa di mana kan tempatnya beda-beda dan dinamakan beda-beda juga. Oh iya. Kalau seperti pidato itu kan keseriusan. Yeah. Tapi kalau sama teman gurau-gurauan tapi termasuk public speaking. Yeah. Oh iya. Cara menjadi public speaking yang baik dan benar itu ada syarat-syaratnya atau ada poin-poinnya nggak, Mas? Kalau jadi public speaking sih sebenarnya syarat itu nggak sakit banget, cuman ada tips-tipsnya sih sebenarnya diri kita untuk mengolah kita sendiri. Contohnya jadilah spontan. Jadilah spontan itu jangan menghafal isi pembicaraan Anda. Iya. Pokoknya jangan sampai menghafal pas ketika kita bicara di public speaking di depan umum. Kalau sampai kita menghafal dan satu kata kita kelabaan omong, pasti kita yang jadi bumerang ke kita. Lebih baik membaca. Nah, itu kalau lupa sedikit satu kata, kalau kita ketemunya yang sangat detail, yang sangat wah ini salah kata, ini kalimatnya beda. Nah itu jadi bumerang. Lebih baik membaca tapi memahami ya, isinya. Nanti jadi kelabaan kalau kita dikasih pertanyaan ke audiens. Iya. Terus poin kedua apa, Mas? Tulis materi yang ingin disampaikan. Misalnya hari ini kita mau nyampein apa, misalnya perekonomian kah, masalah bisnis, kita tulis materi dalam bentuk poin-poinnya saja, bentuk pembicaraan. Pasti kita kalau perekonomian ini pertanyaannya bla 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 ini, apa yang akan dipertanyakan audiens, pasti kita udah bisa tahu. Oh iya. Terus ada lagi poin-poinnya, Mas? Interaksi dengan audiens itu penting untuk mendapatkan feedback dari audiens supaya komunikasi kita jadi lebih baik, jadi lebih hidup. Makanya jangan lupa untuk berinteraksi pada audiens semua. Jadi sekali menyapa, bicara dengan audiens, ya ada sedikit dimasukkan level humor sedikit lah. Oh iya, bisa menarik hati para penonton ya gitu. Yeah. Lagi, Mas, problem solving. Beberapa audiens mengalami pengalaman yang mungkin berhubungan dengan presentasi Anda, namun peristiwa yang Anda angkat sedikit berbeda dengan pengalaman mereka. Kemudian mereka menyangka bagaimana solusi dan metode yang harus kita gunakan. Ada lagi Latihan, tetap itu latihan dan latihan. Saya kelemahan. Ada merasa penasaran dengan presentasi kita, kemampuan dan pembicaraan Anda, yang pertanyaan yang muncul adalah bagaimana cara melatih keterampilan tersebut, yaitu berlatih.
seperti gaya biasa gaya Ya, tubuh tersebut. semua itu harus dilatih. Tapi saya itu sering ditanya lah. Tapi saya lupa kalau di depan itu gimana cara mengatasinya mas, biar bisa mengingat-ingat kembali waktu di depan dan tidak terasa gugup saat di depan. Itu makanya kan kita harus menguasai materi kita. Nggak usah dihafal sih sebenarnya sih, di bawa teks, bawa handphone, apa bawa laptop ke depan, nggak apa-apa sih. Kalau ada pertanyaan misalnya, mas itu yang tadi yang poin pertama apa? Ya kita buka poin pertama. Oh mas ini poin pertama. Nggak usah dihafalin sih sebenarnya kalau public speaking. Kalau dihafalin tuh takutnya kalau satu kata atau satu kalimat nggak masuk. Lupa. Nah itu udah bumerang buat kita. Oke, mungkin cukup sekian, udah 45 menit, nggak ada jamnya. Ya. 45 menit, semoga bermanfaat. Cukup dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Tipe tanya jawab itu seperti apa saja Thomas? Tiba-tiba pertanyaan dari audiens tuh biasanya umumnya Iya. Yang muncul dengan tujuan mengidentifikasi positif dan negatif Iya. dari topik yang kita sampaikan tadi. Misalnya sanggahan karena sebelum mereka mendengar A, namun yang Anda sampaikan B, audiens akan meminta Anda untuk mengidentifikasi hal tersebut, Menjelaskan kembali. nah, Iya. Langsung apa lagi mas? problem solving. Beberapa audiens mengalami pengalaman yang aku temuin sih, yang mungkin berhubungan dengan presentasi, namun peristiwa yang Anda angkat sedikit berbeda dengan audiens. Problem solving tuh biasanya saya nomor loro. Sebenarnya itu ada berapa poin sih mas? Wah, kayaknya banyak banget itu. kalau di umum yang kita ringkas umum tuh kurang lebih tuh ada 20-an, tapi yang terpenting tuh yang terpenting tuh ada 10 poin sih sebenarnya. Yang lainnya tuh hanya untuk mengatasi gugup semua yang kita pas waktu menyampaikan materi sih. Kalau kita ulas sampai 20 itu pasti kelamaan. Ya, Nanti kita sampai ambil jam poin-poinnya saja. ambil poin-poinnya saja mas. Coba lanjutkan, tadi udah sampai 4 poin ya. Sekarang poin 5 apa saja? Penguasaan materi melahirkan improvisasi sebelum melakukan speak. Penting banget untuk menguasai materi supaya kita bisa melakukan improvisasi, terutama apabila durasi Anda masih panjang sementara materi sudah habis, kita masih fallback ke belakang, materi kita mau dikasih cerita apa lagi gitu. Kan makanya kita sesepi dengan tadi sebelum itu kan sesepi dengan humor. Iya. Itu kalau waktunya masih panjang. Kalau waktunya pendek kita harus bisa menyingkat dan mudah dipahami itu. Iya. Oh iya. Lanjut langsung apa itu? Gunakan kekuatan cerita sih. Jangan meremehkan kekuatan cerita sebenarnya. Kekuatan cerita itu pengalaman asli merupakan media yang paling ampuh untuk melahirkan audiens tuh fokus ke kita dan gampang memahami public speaking kita. Iya. Lanjut mas. Kita ulas sampai poin-poin terakhir. Mix pesan yang akan disampaikan, misalnya mix materi, humor dan cerita statistik yang dalam public speaking itu gunakan kekuatan cerita dan humor itu pasti masuk dan mudah dipahami. Harus ada humor, cerita-cerita gitu ya. Nah, biar bisa menarik hati para penonton kita. Lanjut kita poin. Bicara dengan jelas itu udah harga mati gitu. Pasti itu. Seorang pembicara harus berlatih untuk berbicara dengan jelas. Nggak usah cepet-cepet sih sebenarnya sih, dengan jelas, dengan akurasi, intonasi dengan tepat itu harga mati seorang public speaking. Yang penting jelas, nggak usah terburu-buru. Ya. Oke, semoga ini bisa membuat
kita semua menjadi paham tentang apa itu apa public speaking ya. Lanjut poin-poin ke berapa itu tadi? 8 atau 7? 8. 8, oke. Gunakan intonasi dan gaya berbeda. Misalkan kayak ada Mario Teguh kan gayanya gini, terus ya. Ada Anthony Robbins kan gayanya kayak gini. Kita tunjukkan, oh ada gayanya Mario Teguh kayak gini, terus Romeo Teguh di luar kayak gini. Kita punya gaya sendiri biar kita tuh ada pesona sendiri di public speaking dan ada tertarik sendiri kepada kita lah. Seperti gaya-gaya apa? Gaya-gayanya itu seperti apa contohnya? Biasanya nih kalau Mario Teguh kan dengan kekuatan serius banget, terus kayak Robin itu dengan humornya. Ya kalau orang Jawa kayak kita, gunakanlah intonasi dengan gaya berbeda dengan kejawaan kita gitu. Oh iya, bahasanya Indonesia tapi bahasa Medok. Ya. Oh ya. Lanjut poin 10. Kontak mata dengan audiens harus itu wajib penting. Waduh, aku kalau lagi di depan kontak matanya itu nggak bisa fokus. Kontak mata sangat penting dalam membangun suatu komunikasi. Mereka akan merasa spesial, diperhatikan apabila kita bisa kontak mata dengan audiens, dengan lawan bicara kita. Iya. Gunakan bahasa tubuh yang baik, sopan, dan menarik audiens dan bisa ya membuat audiens tertarik dan nyaman lah. Oh, seperti tangan gerak-gerak gitu ya. Oh, kadit. Mas, aku mau tanya dong. Aku kalau lagi presentasi di depan kelas itu kenapa ya kok gugup, langsung bingung mau apa yang dibicarain, kok langsung hilang semua yang ada di pikiran itu. Pertama sih kan kalau presentasi di depan, misalnya kayak kita di kampus di depan kelas lah, kita presentasi kan mesti kan udah ada persiapan. Iya. Pertama persiapan materimu dipahami, ditulis, dipahami, dikuasai dengan penuh. Biasanya kan kita ada waktu berapa, misalnya presentasi 20 menit. Oh, iya. Kita mesti ada nanti jenjang pertanyaan, tanya jawab sama teman sekelas kan paling 10 menitan. Yeah. Kita ambil ya 30 menitan, kita ulas dengan materi kita dengan full, dengan alur cerita yang baik, dengan kasih humor. Pahamilah, biasanya misalnya hari Senin kita dikasih tugas untuk nanti hari Senin berikutnya kita biasa kasih satu seminggu apa 5 hari lah, itu waktu 3 hari 4 hari itu untuk pemahaman materi kita, dipahami ya kita baca kayak biasa lah. Kalau nanti ke depan nervous, kita bercermin lah ngomong kayak biasa. Kalau enggak ya sama teman di kamar 2 apa 3 orang kita latihan. Iya. Biasa gitu. Oh, caranya jadi gitu. Wah, saya masalah kalau lagi presentasi di depan itu sering gugup, sering langsung hilang semua. Jadi saya persiapan itu sebelum presentasi saja, nggak berminggu-minggu kayak gitu. Nah, biasanya kan itu pokoknya jangan sampai menghafal materi yang akan disampaikan. Nyontek public speaking bawa tag, bawa nyampe. Kalau lagi public speaking yang udah ternama biasanya pakai monitor, pakai komputer apa laptop.
ada krunya itu dia nggak bakal ngapalin. Oh, poin pertama ini masalah pembicaraan apa materi bla 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 bla. Udah ada tuh semua step by step by stepnya itu udah ada contohnya. Ketika audien mau tanya, kita mesti paling dia audiennya tanyanya ya misalnya poinnya ini 5, ada paling pertanyaannya ya di sekitar ini toh. Di sekitar ini nggak mungkin kesini ya. Nah, paling kan iya. gampang, kita jawabnya juga gampang. Dan kita juga nggak menghafal. Kalau menghafal kan udah nervous menghafal, hilang semua, satu kata hilang kita kena bumerang, apalagi semua. Wah, parah itu, parah. Malah berabe jadinya. Iya. Oh enggak gitu loh, sama gini juga. Kalau bicara berdua gitu, sering nggak ada pembicaraan, saya suka budek juga gitu. Kalau biasanya kan kalau tongkrong nggak ada pembicaraan, nggak ada tema, biasanya kita sih kalau public speaking yang tempat kumpul, tempat tongkrong ya ayo biasain membaca dan biasain misalnya lihat sekitar kita mau ngapain. Oh, lihat sekitar kita hobi ini main bola, ya udah kita kupas, nggak usah jauh-jauh main bola, apa pembicaraan. Oh, pertandingan tadi malam apa ya, semua nanti ya, oh Barcelona sama India kalah, oh Madrid sama Falcao. Nah itu kita ya 10 menit 15 menit kita ada pembicaraan, pasti nanti ada orang lagi yang bingung, kita naikkan lagi levelnya, kita naikkan lagi. Ya latihannya kayak gitu sih. Oh iya, masalah teman-teman itu kalau suka bicara itu bicara soal sekitarnya aja motor. Nah, saya nggak tahu tentang motor, jadi saya ya nggak bisa bicara. Mungkin kesalahan saya itu. Bisa kesalahan, mungkin kita passionnya kita nggak ke bola basket, tapi kita passionnya ke sepak bola futsal apa lapangan, tapi kita ikut tongkrong itu mesti kelabaan. Iya. Mesti nggak nyambung. nggak sehingga nggak nyambung, nggak ngomong apa gitu. Ya gitu. Makanya kan, oh kita mau kemana, misalnya kita mau ke basket, tongkrong anak-anak basket misalnya. Ya kita sedikit-sedikit baca referensi tentang bola basket. Siapa ya, tim mana ya, apa yang pemain terkenalnya siapa, seperti bola kan Messi ya, gitu. Itu kan udah kita sukanya bola, senengnya bal-balan ya langsung pasti mau bengi bal-balannya kalah bersama ini ya langsung. Iya. Wah yo kesalahannya kayak gini bla 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 Messi ra ini. Nah mesti langsung jalan kok basket Lakers lainnya ngopo gigi ngomong ngopo. Nah mati kan kelabaan nanti. Iya. Makanya saya itu kurang membaca-baca ya tentang teman-teman saya yang suka motor itu. Ya. Makanya saya itu sering rabean kalau mereka bicara tentang karbu itu apa, noken itu apa. Saya nggak tahu itu. Mas sendiri tahu karbu noken? Banyak sedikit tahu. Oh iya.